Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk ke pertemuan keempat di mata kuliah biologi sel. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi struktur, penyusun, fungsi dinding sel bakteri, serta aplikasinya dalam perkembangan eptik. Yang kita bahas kali ini yaitu pengertian bakteri, struktur bakteri, penyusun bakteri, fungsi dinding sel, dan aplikasi bakteri dalam perkembangan eptik. Apa sih bakteri itu? Bakteri adalah suatu organisme yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas dibandingkan dengan organisme lainnya di bumi. Bakteri umumnya merupakan organisme uniseluler atau bersel tunggal, prokariota atau prokariot, tidak mengandung klorofil, serta berukuran mikroskopik atau sangat kecil. Bakteri ada di mana-mana, mulai dari tanah, air, di organisme lain, dan juga berada di lingkungan yang ramah maupun yang ekstrim. Tumbuh kembang bakteri baik melalui peningkatan jumlah maupun penambahan jumlah sel sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni seperti pH, suhu temperatur, kandungan garam, sumber nutrisi, zat kimia, dan zat sisa metabolisme. Apa saja sih struktur bakteri? Struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu struktur dasar dan struktur tambahan. Struktur dasar dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri yang meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Sedangkan struktur tambahan bakteri dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, meliputi kapsul, flagellum, pilus, membria, klorosom, pakolagas, dan endospora. Nah, kita bisa melihat contoh struktur bakteri dari gambar yang ditampilkan. Bakteri umumnya memiliki dinding sel, seperti sel tumbuhan dan jamur, tetapi dengan bahan pembentukan sangat berbeda, yaitu peptidoglikan. Beberapa jenis bakteri bersifat motil atau mampu bergerak, dan mobilitasnya disebabkan oleh flagel. Nah, kita masuk ke penyusun bakteri. Susunan bagian-bagian utama sel bakteri sebagai berikut. 1. Membran sel. Membran sel merupakan selaput yang membungkus sitoplasma beserta isinya, terlekat di sebelah dalam dinding sel, tetapi tidak terikat erat dengan dinding sel. Membran sel terdiri atas dua lapis molekul fosfolipid. Pada lapisan fosfolipid terdapat senyawa protein dan karbohidrat dengan kadar berbeda-beda pada berbagai sel bakteri. Susunan yang kedua dari bakteri yaitu ribosom. Ribosom merupakan bagian sel yang berfungsi sebagai tempat sintesa protein. Bentuknya berupa butir-butir kecil dan tidak diselubungi membran. Ribosom tersusun atas protein dan RNA. Penyusun bakteri yang ketiga yaitu DNA. DNA ini merupakan materi genetik. Terdapat dalam sitoplasma. DNA bakteri berupa benang sirkuler atau melingkar. DNA bakteri berfungsi sebagai pengendali sintesis protein bakteri dan pembawa sifat. Penyusun bakteri yang keempat yaitu dinding sel.
Dinding sel bakteri tersusun atas makromolekul peptidoglikan yang terdiri dari monomer-monomer, tetrapeptidaglikan atau polisakarida dan asam amino. Bakteri dibedakan atas bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Susunan dinding sel bakteri gram negatif lebih rumit daripada bakteri gram positif. Dinding sel bakteri gram positif hanya tersusun atas satu lapis peptidoglikan yang relatif tebal, sedangkan dinding sel bakteri gram negatif terdiri atas dua lapisan. Lapisan luar dinding sel bakteri gram negatif tersusun atas protein dan polisakarida. Dalamnya tersusun atas peptidoglikan yang lebih tipis dibandingkan lapisan peptidoglikan pada bakteri gram positif. Penyusun bakteri yang kelima yaitu flagel. Flagel merupakan alat gerak bagi bakteri, meskipun tidak semua bakteri disebabkan oleh flagel. Flagel berpangkal pada protoplas, tersusun atas senyawa protein yang disebut flagellin, sedikit karbohidrat, dan pada beberapa bakteri mengandung lipid. Jumlah dan letak flagel pada berbagai jenis bakteri bervariasi. Jumlah flagel pada bakteri bisa 1, 2, atau lebih, dan letaknya dapat di ujung, sisi, atau pada seluruh permukaan sel bakteri. Penyusun bakteri yang keenam yaitu pilus. Pilus merupakan alat lekat sel bakteri dengan sel bakteri lain atau dengan bahan-bahan padat lain, misalnya makanan sel bakteri. Penyusun bakteri yang ketujuh yaitu kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel bakteri. Kapsul tersusun atas senyawa polisakarida, polipeptida, atau protein polisakarida. Kapsul berfungsi untuk perlindungan diri terhadap antibodi yang dihasilkan sel inang. Penyusun bakteri yang ke-8 yaitu endospora. Endospora merupakan cara bakteri mengatasi keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan. Keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan antara lain panas, dingin, kering, tekanan osmosis, dan zat kimia tertentu. Endospora bakteri tidak berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, tetapi sebagai alat perlindungan diri. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas makromolekul peptidoglikan yang terdiri dari monomer-monomer, tetrapeptidaglikan atau polisakarida, dan asam amino. Dinding sel bakteri berfungsi untuk memberi bentuk sel, memberi kekuatan, melindungi sel, dan menyelenggarakan pertukaran zat antara sel dengan lingkungannya. Untuk melindungi sel supaya tak mudah rusak di daerah yang mana terdapat tekanan osmotik yang lebih kecil, dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Pembahasan yang terakhir yaitu aplikasi bakteri dalam perkembangan eptik. Perkembangan teknologi, khususnya bioteknologi melalui rekayasa genetik, dapat memanfaatkan mikroorganisme, khususnya bakteri, dari yang tidak berguna menjadi berguna dalam menyelamatkan lingkungan. Bakteri tidak hanya merugikan, namun bakteri dapat digunakan sebagai agen biodegradasi atau menguraikan senyawa yang berbahaya menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan. Bakteri dapat juga digunakan sebagai agen bioremediasi atau proses menggunakan mikroorganisme, bakteri, jamur, tanaman hijau, atau enzimnya untuk mengembalikan kondisi lingkungan alami yang dirubah oleh kontaminasi ke kondisi aslinya. Contoh pengaplikasian bakteri dalam perkembangan eptik yang digunakan untuk mengurangi polutan. Contoh bakteri yang digunakan untuk mengurangi
polotan adalah produksi enzim, vitamin, karbohidrat, dan lipida yang menggunakan mikroorganisme akan menghasilkan limbah produksi lebih sedikit. Contoh aplikasi bakteri dalam perkembangan eptik yaitu penggunaan bakteri untuk mengatasi limbah minyak bumi. Bakteri dimanfaatkan untuk mengatasi limbah minyak bumi di daerah kilang minyak, atau terutama kilang minyak lepas, pantail, atau pada kecelakaan kapal pengangkut minyak bumi. Contoh aplikasi bakteri dalam perkembangan eptik yang ketiga. Bakteri dapat menghasilkan biogas yang sebagian besar berupa metana. Biogas atau metana dapat terjadi dari penguraian limbah organik yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Limbah rumah tangga, pertanian, dan industri yang diuraikan oleh bakteri juga.